Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kofifa Indah dengan NIM N1E1211038. Saya akan mempresentasikan tugas individu pengantar filsafat ilmu dengan judul Filsafat sebagai Ilmu Kritis. 1. Filsuf dan minat politik. Ada gejala yang cukup mencolok, hampir semua filsuf besar di barat sangat berminat akan politik. Dari Herakleitos yang menyebutkan bahwa perang sebagai bapak dari segala-galanya, sampai Ande Glusman yang mendukung penempatan roket Pershing II di Republik Federal Jerman. Kebanyakan mereka mengambil sikap-sikap yang secara politis relevan. Saya mau menyebutkan beberapa nama saja. Platon mengembangkan filsafatnya tentang ide-ide antara lain karena ia prihatin dengan keadaan politik di Athena. Ide-ide itu diharapkannya dengan dapat menjadi tolak ukur bagi suatu tatanan politik yang adil atau selaras. Etika Aristoteles sampai sekarang termasuk pelajaran dasar teori politik di banyak universitas di Jerman. Bukunya Etika Nikomacheia dan Politik merupakan buku filsuf dan sosiologi politik, dan bersama dengan Politeia, Platon merupakan dua paradigma fundamental pendekatan politis. Aristoteles juga merupakan salah satu argumen yang paling kuat melawan gambaran dangkal bahwa adanya keterlibatan dalam praksis dapat menghasilkan filsafat yang bermutu dan bermakna bagi praksis. Walaupun Aristoteles menjadi pendidik Iskandar Agung dan kemudian dari Athena dapat menyaksikan muridnya mendirikan kerajaan terbesar yang pernah ada di bumi kita ini. Namun perkembangan politik itu tidak meninggalkan jejak apapun dalam filsafat politik Aristoteles. Ia berfilsafat seakan-akan tidak ada bentuk lain daripada polis, negara kota Yunani. Aliran Stoa syarat dengan implikasi politis, misalnya melalui paham hukum kodrat, dan beberapa dari antara tokoh-tokoh Stoa seperti Cicero, Seneca, dan Marcus Aurelius juga berperan dalam politik praktis. 2. Apa kerja filsafat? Tinjauan itu tidak bermaksud untuk menunjukkan bahwa berfilsafat jadi bergulat dengan masalah-masalah dasar manusia, seakan-akan dengan sendirinya membawa sang filsuf ke pertanyaan tentang tatanan masyarakat sebagai keseluruhan. Itulah bidang politik, dan disitulah filsafat biasanya muncul sebagai kritik. Akan tetapi, kita tidak boleh mempersempit pandangan tentang filsafat. Bahwa filsafat selalu tertarik pada kritik politik tidak berarti bahwa ia terbatas padanya. Filsafat cenderung dan diharapkan cenderung mempertanyakan apa saja secara kritis. Jadi seluruh realitas, bukan hanya politik. Maka untuk menggali kecenderungan dasar filsafat itu, kita sekarang bertanya, apa sebenarnya kerja filsafat? Saya tidak berminat memberikan suatu definisi tentang hakikat filsafat. Salah satu kesibukan ialah bertengkar tentang apa itu filsafat, di mana segala macam keyakinan dikemukakan dengan gigih, termasuk pendapat bahwa tidak ada filsafat. Saya bertolak dari pengadaian bahwa filsafat de facto dilakukan dalam masyarakat. Bagi saya, kenyataan itu memuat petunjuk bahwa pada hakikatnya filsafat pun membantu masyarakat dalam memecahkan masalah kehidupan. 3. Filsafat mencari jawaban. Usaha filsafat ini dengan sendirinya mempunyai dua arah. Filsafat harus mengkritik jawaban-jawaban yang tidak memadai, dan filsafat harus ikut mencari jawaban yang benar. Bahwa filsafat juga mencari jawaban perlu ditegaskan. Berhadapan dengan suatu transmodis masa kini, seakan-akan tugas filsafat terbatas pada menanyakan pertanyaan yang betul. Jadi filsafat tidak dapat cuci tangan terhadap jawaban-jawabannya. Seperti kata Robert Spearman, yang baik tidak dapat terletak dalam pertanyaan sendiri, melainkan dalam jawaban itu sudah menjadi pernyataan. Platon.
Yang harus membedakan jawaban-jawaban filsafat dari jawaban-jawaban spontan ialah bahwa mereka harus dapat bertanggungjawabkan secara rasional. Bertanggungjawaban rasional pada hakikatnya berarti setiap langkah harus terbuka terhadap segala pernyataan dan sangkalan dan harus dipertemukan secara argumentatif dengan argumen-argumen yang objektif, artinya yang dapat dimengerti secara intersubjektif. 4. Filsafat sebagai ilmu kritis. Dengan demikian, sikap kritis terhadap dirinya sendiri termasuk hakikat filsafat. Filsafat memang harus mencari jawaban-jawaban, tetapi jawaban-jawaban tidak pernah abadi. Karena filsafat tak pernah selesai dan tak pernah sampai pada akhir sebuah masalah. Apa yang sering dianggap sebagai kelemahan yaitu bahwa filsafat dalam abad ke-20 ini masih sibuk dengan problem-problem sama seperti yang sudah dipersoalkan 2500 tahun yang lalu. Ternyata membuktikan bahwa filsafat tidak pernah dapat selesai justru karena bersifat filsafat. Masalah-masalah itu, filsafat adalah masalah manusia sebagai manusia dan karena manusia di satu pihak tetapi di lain pihak berkembang dan berubah. Masalah-masalah baru, filsafat adalah masalah-masalah manusia. 5. Filsafat sebagai kritik ideologi. Sifat kritis itulah yang membuat filsafat menjadi sarana kritik ideologi par excellence. Dengan ideologi, saya maksud di sini suatu teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai daripadanya ditarik kesimpulan mutlak tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Ciri khas sebagai ideologi ialah bahwa selalu dimuat tuntutan-tuntutan mutlak yang tidak boleh dipersoalkan. Ideologi menuntut sesuatu yang tidak boleh dipertanyakan, padahal filsafat secara hakiki menuntut pertanggungjawaban. Objek pertama, kritik ideologi filsafat adalah filsafat sendiri. Filsafat sendiri selalu berada dalam bahaya untuk dipergunakan secara ideologis, terutama perlu ditelanjangi semua strategis imunisasi yang mau meluputkan filsafat dari pemeriksaan kritis. Misalnya pendapat positivisme logis bahwa masalah makna bukanlah masalah rasional atau kecenderungan filsafat seperti dikemukakan pada Hegel untuk mencaplok semua pemikiran alternatif sebagai jalan atau momen yang justru mendukung kebenaran posisinya sendiri. 6. Filsafat politik. Secara singkat dan tanpa pendasaran lebih lanjut dapat dikatakan bahwa masalah utama filsafat politik adalah masalah legitimasi. Legitimasi dalam arti etis terhadap dua lembaga dimensi politis, manusia hukum sebagai lembaga normatif penataan masyarakat, dan kekuasaan politis atau negara sebagai lembaga penataan masyarakat efektif. Filsafat mengajukan tuntutan legitimasi materialnya. Untuk apa kekuasaan boleh dipakai, maupun legitimasi subjek kekuasaan, pihak mana dan berdasarkan apa boleh memegang kekuasaan. Apa fungsi filsafat politik semacam itu? Apakah filsafat politik sekadar merumuskan tuntutan moralistik dari luar dengan sekaligus membiarkan masyarakat berkembang menurut dinamikanya sendiri? Atau filsafat politik menjadi peserta dalam pergumulan masyarakat itu? Pertanyaan ini tendensius karena menimbulkan kesan bahwa filsafat kalau hanya mengemukakan apa yang dianggap benar, jadi tanpa pergumulan praktis, apapun artinya, adalah kurang relevan. Dan demikian pertanyaan ini sebenarnya sudah merupakan langkah pertama ke pengkhianatan diri akal budi. Filsafat politik berarti adanya suatu kenyataan dalam kehidupan masyarakat yang tidak membiarkan segala macam klaim wewenang dan kekuasaan menjadi mampan begitu saja. Tantangan itu memaksa kekuasaan-kekuasaan itu untuk membenarkan diri, untuk membatasi diri pada bidang wewenang yang sebenarnya, untuk menunjukkan fungsinya demi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Itulah hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.